Halo, bergabung kembali dengan channel berfiska.com, masih dengan Kak Wawan ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi yang masih kelanjutan dalam dinamika Newton, tapi ini tentang aplikasi gerak melingkarnya teman-teman. Nah, di sini contoh soalnya nomor 1 ya, problem di dalam dinamika gerak melingkar hukum Newton. Aplikasinya ya teman-teman. Nah, diberikan di sini ada sebuah lintasan teman-teman, berbentuk lintasannya berupa busur atau lingkaran gitu ya, tapi bukan berarti harus lingkaran penuh, tidak, tapi bagian dari lingkaran gitu ya. Jadi sebuah mobil melintasi yang pertama puncak, oke, puncak si lintasan ini, oke, kemudian dia turun dan melewati dasarnya, ini lembah gitu ya, disebutnya lembahnya gitu ya, lembahnya. Yang satu lagi bukit. Nah ini bukit gitu, ini bukit, nah yang ini lembah gitu teman-teman. Jadi ada dua ini lintasan yang dia lewati, yang pertama si bukit, yang kedua si lembahnya. Nah informasi yang kita dapatkan dengan laju konstan teman-teman. Nah, laju konstan berarti mengindikasikan bahwa gerak ini adalah gerak melingkar beraturan. Jadi geraknya adalah melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Nah, apa informasi yang kita dapat dari informasi gerak melingkar beraturan ini? Berarti dia kelajuannya konstan teman-teman. Berarti besarnya kecepatan atau kelajuannya adalah konstan. Kelajuan konstan. Nah berarti percepatannya hanya ada satu teman-teman ya. Masih ingat ya, ini dibahas udah pernah dibahas di bab kinematika, tapi nggak apa-apa. Nah jadi percepatannya cuman ada satu teman-teman. Percepatannya adalah arah radial ya. Adanya adalah arah radial, yaitu percepatan sentripetal teman-teman. Percepatan sentripetal. Jadi kalau geraknya melingkar beraturan, tidak ada percepatan yang lain, berarti tidak ada tangan sial ya, tidak ada, karena lajunya konstan, besarnya sama ya. Jadi nanti gaya sentripetal atau percepatan sentripetalnya di semua titik sama besarnya ya, bukan arahnya, besarnya. Oke, apalagi yang informasi yang kita dapatkan, nah di bawah lembah melingkar dari sama, oke. Jadi R-nya sama ya, jadi di bukit sama di lembah. Nah pada puncak bukit, nah ini gaya normal pada pengendara dan kursi adalah 0. Nah ini juga informasi. Berarti pada saat puncak bukit ya, di puncak bukit, oke, di puncak bukit gaya normalnya adalah 0. Oke. Nah sebenarnya hal ini wajar teman-teman. Jadi kalau kita mengendarai mobil gitu ya, terus kita melewati suatu tikungan yang agak tinggi gitu, nah kemudian kita bergerak dengan laju tertentu, kemudian pada saat puncaknya kita seolah-olah merasa terbang gitu teman-teman, merasa terbang sesaat itu, setitik itu merasa terbang atau ringan lah. Nah itu artinya gaya sentuh dari si permukaannya itu tidak optimal, alias minimum gitu, minimal. Jadi n-nya sama dengan 0, ya benar-benar minimum gitu. Oke, kemudian ada lagi informasinya, pengendara itu masanya adalah 78. Pertanyaannya adalah berapa besar dari magnitudo besar atau magnitudo gaya normal pada pengendara dari kursi saat mobil berada di dasar. Nah di sini teman-teman, jadi n di sini yang kita cari, n di situ. Nah yang pertama, yuk kita jawab teman-teman, jawab seperti biasa. Untuk menjawab persoalan dinamika, oke, teman-teman harus menggambarkan diagram benda bebasnya teman-teman. Oke, ini ada dua keadaan, berarti saat puncak dan di dasar lembah. Oke, saya tulis dulu ya. Saat puncak, oke, saat puncak bukit. Puncak bukit, oke. Nah, yang kedua di dasar lembah. Di dasar lembah. Oke. Di dasar lembahnya teman-teman. Oke. Nah, di puncak yang di atas ya, yang di sini, oke. Nah, ini misal. Nah, oke, ada gaya apa aja di sini? Berarti ada gaya normal ya, kemana? Ke atas ya. Gaya sentuh dari si bukitnya ya. Nah, ini N, oke. Ada gaya beratnya ke bawah ya, MG, oke. Oke, udah segini ya, oke. Pada saat di atas gimana? Pada saat di atas, pada saat di bawah. Berarti di sini
Nah ini adalah tetap N-nya ke sini, MG-nya tetap ke sini. Nah, oke. Nah, apa perbedaannya teman-teman? Perbedaannya adalah di hukum Newtonnya, hukum Newton keduanya. Oke. Kalau di sini sigma F Y ya teman-teman sama dengan M kali A. Nah, di sini adalah A sentripetal teman-teman. A sentripetal. Di sini juga punya ya sigma F Y sama dengan M A sentripetal. Oke. Nah, pada saat di sini N-nya tetap ke atas sama MG-nya ke bawah ya. N min MG sama dengan ini, hati-hati teman-teman. Pada saat di atas kira-kira percepatan sentripetal arahnya kemana? Percepatan sentripetal arahnya ke sini teman-teman. Nah, menuju ke bawah. Kalau mau menuju ke bawah sesuai dengan arah MG atau sesuai dengan arah sumbu Y positif ya negatif teman-teman. Berarti minus mv kuadrat per r teman-teman. Nah, oke. Nah dari sini saya dapetin apa teman-teman? Dapetin informasi teman-teman. Di saat di puncak bukit ada informasinya gini. Nah, G normalnya 0 ini di puncak bukit. Nah yang ini. N-nya sama 0 berarti ini 0 sama dengan min mg sama dengan min mv kuadrat per r. Nah ini bisa dicoret M-nya, minusnya juga bisa dicoret karena sama ya. Jadi saya dapatkan nilai V kuadrat G kali R. Nah ini teman-teman. Jadi dari informasi di puncak bukit kita dapatkan kecepatan atau lajunya, laju kuadratnya itulah G kali R. Sehingga otomatis untuk mencari G normal di sini kita dapatkan teman-teman. Berarti langsung saja sigma Fy lanjut ke sini ya. Nah, di sini ya. Sama dengan M V kuadrat per R teman-teman. Sigma Fy-nya sama ya tadi, berarti ada N min Mg sama dengan Mv kuadrat per R. Nah di sini gaya sentripetalnya atau A sentripetalnya ini positif. Positif. Kenapa positif? Pada saat titik di sini A sentripetalnya kemana? A sentripetalnya di sini teman-teman. Nah di situ A sentripetal. Ke atas berarti ke arah sumbu Y positif. Berarti N-nya kita cari berarti N sama dengan Mg ditambah dipindah luas tambah ya Mv kuadrat per R. Oke. Mg-nya oke tambah M per R. Nah V kuadratnya saya ganti jadi G kali R. Jadi ini jadi G kali R. Nah ada yang bisa dicoret teman-teman. R-nya coret ya. R-nya coret. Oke. Jadi yang ini tetap Mg, yang ini sama Mg lagi. Nah jadi 2 Mg teman-teman. G normalnya. Masukin M-nya berapa? N-nya 78, 2 kali 78 dikali 9,8. Ini teman-teman hitung. G normalnya berapa kira-kira? Itu tidak lain adalah 1372 Newton. 1372 Newton. Ini teman-teman jawabannya. Nah berarti ternyata gaya normal di sini itu 2 mg. Jadi nanti kita berasa lebih berat gitu ya. Jadi pada saat di titik terbawah ya di sini itu kita akan mengalami kenapa ini mobilnya tak seberat. Nah itu karena dia akan ditekan oleh 2 gaya berat gitu. Seolah 2 gaya berat si tekanan dari si jalannya, si permukaan jalan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam pengawal gitu ya pada sesi soal di dalam dinamika gerak melingkar. Khususnya di sini gerak melingkar beraturan dinamika ya. Jadi kalau di bab sebelumnya itu kinematika gerak melingkar, nah kalau sekarang dinamika teman-teman. Oke, tetap optimis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini senantiasa berkembang, tumbuh dan senantiasa sharing terus di dalam menyampaikan atau mentransfer ilmu-ilmu fisika dasar yang begitu mendalam gitu ya, yang mendalam, detail dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.